Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas, bisa beramal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 amin. Sahabat Ruang Tubuh di manapun berada, alhamdulillah senang sekali kita bisa kembali hadir di sini berbagi tentang ilmu, berbagi tentang wawasan. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk semuanya dan alhamdulillah kita bersama dengan Pak Kiai Sholihuddin. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Alamin. Kali ini Pak Yai, kita masih di bulan puasa, akhir-akhir menuju hari raya. Nah, ada tema yang sangat menarik yang ingin kita bahas, yaitu untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, yaitu adanya zakat fitrah, zakat mal. Tentunya nanti juga ada berbagai problematika di dalamnya tentang bagaimana orang ketika membatalkan puasa, entah itu kondisi musafir, entah itu kondisi hamil, tentu banyak sekali orang menginginkan jawaban seperti ini. Apa yang harus dilakukan sehingga nanti dia tetap mendapatkan pahala dari puasa itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah. Wasyukru ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ayyuhal khudur mustami'in al-kiram, a'azakumullah bi'izzatih. Semua yang berbahagia dalam suasana Ramadan, semoga senantiasa amal-amal ibadah kita dan aktivitas-aktivitas kita semuanya dicatat sebagai amalan di bulan Ramadan yang akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan akhir-akhir Ramadan, memang ada beberapa ibadah yang dijalani oleh umat Islam, yaitu di antaranya ketika 10 hari terakhir itu masih ada beberapa ibadah masih berkaitan dengan Ramadan, misalnya itikaf gitu. Itikaf juga banyak dilakukan di 10 hari yang terakhir sebagaimana Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Ramadan itu 10 hari terakhir memenuhi dengan beritikaf di masjid. Dan 10 hari. Walaupun bahwa sebenarnya beberapa ulama fikih itu menyampaikan bahwa itikaf itu yang paling ideal di Ramadan itu ya ketika 10 hari itu, selama itu pula di masjid. Sebagaimana Nabi. Tapi ideal dari sisi waktu atau tempat? Dari sisi totalitas semuanya. Ya, kalau tempat harus di masjid. Tempat di masjid. Itikaf itu. Cuma bahwa di dinamika kehidupan masyarakat kita untuk 10 hari itu totalitas di masjid, sepertinya kan berat ya. Berat. Contoh misalnya yang ASN itu harus cuti itu. 10 hari terakhir harus cuti. Harus cuti. Ya. Kenapa Pak? Loh, lah kalau dia nggak kerja kan melanggar aturan sumpah dia sebagai ASN itu. Oh iya. Iya toh? Iya. Padahal kemudian ketika dia harus iktikaf di 10 hari secara totalitas itu, dia tidak boleh keluar kecuali memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya gitu kan. Nah, bagi lapisan masyarakat tertentu memang memungkinkan untuk itu. Iya. Mereka yang barangkali dalam situasi keluarga yang bisa ditinggalkan untuk itu 10 hari misalnya. Tapi bagi orang tertentu berat. Iya. Akhirnya adalah bahwa beriktikaf itu sebenarnya di sepanjang waktu. Tidak harus kemudian 10 hari. Misalnya sepanjang waktu itu, sebenarnya ketika saya membaca di kitab At-Tibyan itu disebutkan ketika orang bertadarus. Kemudian dia masuki masjid, lalu dia niatkan iktikaf, maka dia dapat 2.
Ya tadarusnya dapat pahalanya, itikafnya juga dapat pahala. Yang penting ada niatnya. Jadi kalau ada pertanyaan ini Pak I, seberapa minimal waktu sebenarnya kita dianggap sudah melakukan itikaf itu? Disebutkan adalah orang bisa sesaat di situ dalam keadaan tumak ninah. Oh, berarti sesingkat itu sudah iya. Maka orang misalnya hadir di hari Jumat. Iya. Hari Jumat, kemudian dia datang sebelum khutbah Jum'ah, gitu kan? Dan beberapa saat kemudian dia datang masjid diniati untuk itikaf, dia dapat pahala itikaf. Sebenarnya itu. Nah, di setiap waktu dan tidak harus Ramadan. Karena dulu ketika ada sahabat yang mengatakan dia bernadar untuk itikaf, oleh Nabi disuruhnya langsung, ya silakan laksanakan itu itikaf itu. Karena bisa itikaf itu berhukum wajib ketika dinazarkan. Ketika dinazarkan harus dilaksanakan ya. Iya, karena nazar toh. Misalnya kalau saya besok sembuh dari sakit, maka saya akan itikaf. Nah, itu kan wajib nih. Ya. Nah, kalau harus nunggu Ramadan, ya kalau sampai usianya besok sampai di 1 tahun berikutnya di Ramadan gitu. Kalau tidak, gitu. Iya. Maka kemudian oleh Nabi disuruh melaksanakannya saat itu juga. Ya. Maka itikaf yang ada di lapisan masyarakat kita, misalnya mengambil paruh malam. Di sepertiga malam yang terakhir gitu. Nah, kenapa yang mengambil suasana hening dalam qiyamul lail itu dia gunakan untuk iktikaf. Banyak yang kemudian iktikaf itu dari jam 1 nanti menjelang sahur pulang gitu. Ada lagi masjid yang iktikaf nanti disediakan sahur bersama. Ada yang sudah ada sampai di tingkatan itu gitu. Nah, yang diambilnya di waktu malam itu karena waktu malam itu waktu yang mendukung secara totalitas untuk orang itu bertafakur. Lebih khusyuk mungkin ya. Badan sudah istirahat, ini kan sudah tidur. Pikiran sudah lepas kan ketika dia gunakan untuk tidur, kepenatan badan dan kemudian pikiran itu dia sudah urai dalam istirahatnya tadi gitu kan. Kemudian suasana belum banyak hiruk pikuk di aktivitas luaran misalnya gitu. Nah, maka untuk kemudian beriktikaf, yang isian iktikaf itu diantaranya adalah tafakkur, merenungkan diri sendiri. Untuk misalnya apa perenungannya? Ya mengingat akan banyaknya dosa-dosa kita. Gitu. Maka kemudian merenung bahwa dosa kita banyak, betapa nanti bagaimana kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di akhiratnya nanti. Maka kemudian memperbanyak istighfar dari itu gitu. Atau kemudian muqarabah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertafakkur lagi betapa bahwa kita itu amalnya masih kurang gitu kan. Amaliah kita itu amal ibadah kita itu ketika kita melihat orang-orang salafus saleh yang di atas kita itu totalitas ibadah kita itu memang top-topnya Pak. Luar biasa. Luar biasa beliau-beliau itu gitu kan. Betul, bagaimana para salafus saleh itu misalnya Sayyidina Utsman setiap kali 1 minggu sekali khatam Al-Qur'an gitu kan. Padahal dia juga seorang pekerja keras gitu. Iya, pekerja keras gitu kan. Tapi bisa sampai di situ gitu. Nah, sementara kita kalau sudah dagang, sudah kerja capek. Ya saya kira bukan capeknya. Lalu dihabiskan untuk istirahat tidur gitu. Ya. Betul. Jadi Nah, kemudian setelah ada perenungan itu lalu dalam kesadaran itu orang kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Di bulan suci Ramadan, Pak. Apalagi kemudian dalam beberapa literasi itu kita baca dalam beberapa kitab itu bahwa orang itu kalau sudah ketemu di usia 40 tahun, maka dia harus menemukan jalan hidupnya. Menemukan yang sesungguhnya. Lah jalan hidup yang sesungguhnya itu apa gitu? Ya bagi kita umat muslim ini ya
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Maka semuanya arahnya harus Beribadah ibadah. kepada Allah. Lah kalau ibadah maka mesti tidak maksiat. Iya. Jadi pokoknya ibadah itu sebenarnya adalah tarkul ma'asi. Maka ketika bekerja ya dia tidak korupsi. Ketika bekerja dia bekerja dengan baik. Jadi ibadah akhirnya. Ketika dia berkeluarga ya keluarganya dia bawa ke jalan menuju ketuhanan dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu kan. Nah, ketika misalnya dia harus bermasyarakat itu, maka bagaimana dia lalu menjadi penebar kebaikan di masyarakatnya itu. Lalu tidak menjadi provokator yang kemudian membuat masyarakat tidak tentram, malah tidak begitu, malah keluar dari ibadah kalau sudah begitu itu. Nah, ini ya. Akhirnya kita akan lebih banyak mengenali diri kita masing-masing. Iya. Setelah kemudian kita itu beriktikaf, ada lagi ibadah Mas di bulan Ramadan, akhir Ramadan itu adalah berzakat. Berzakat, ya. Zakat. Nah, zakat itu ada dua yang menjadi kewajiban kita, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal, ya. Dari sisi zakat fitrah, masyarakat kita sudah tidak ada kendala, insya Allah. Ya. Dari sisi ukuran takarannya beras, insya Allah terpenuhi semua. Walaupun ada beberapa perbedaan, ada yang 2,5 dan 2,7, tetapi itu sudah mafhum di ulama-ulama kita itu membatasinya ukuran dalam berzakat fitrah itu. Kemudian zakat fitrah itu bersamaan itu pula biasanya masyarakat kita itu juga membayar fidyah. Kalau yang ada kendala puasa yang harus diganti dengan fidyah, nah itu biasanya dibarengkan biasanya. Iya. Ada juga ini Pak Ye, persoalan fitrah yang berupa beras, ada yang berupa uang. Itu pandangan Pak Ye bagaimana? Apakah boleh itu Imam Ahmad itu membolehkan dengan uang. Ya. Betul. Membolehkan dengan uang. Walaupun memang kalau secara tekstual zakat fitrah itu bentuknya Nabi dulu ya kurma, gandum, kurma ya. Kurma, gandum. Kemudian yang oleh ulama disimpulkan min kuti baladi. Semua yang dikeluarkan Nabi pada waktu itu, misalnya makanan atau bentuk makanan-makanan yang kemudian dikeluarkan Nabi dalam zakat fitrah itu disimpulkan oleh ulama itu adalah makanan pokok. Nabi nggak pernah mengeluarkan beras, itu nggak pernah. Iya. Nggak pernah. Karena makan pokoknya di Arab gandum. Iya, kurma. Kurma. Iya, betul. Dan beberapa makanan yang lain. Sehingga kemudian ulama fikih itu memang ya itu tadi mencari satu solusi dari sebuah kebuntuan. Kalau harus kurma, ya masyarakat lain di Jazirah Arab kan berat itu. Iya. Dan itu juga tidak sampai kepada maqasid itu syar'inya. Iya. Tujuan dari memberikan zakat fitrah itu kan agar kemudian orang bisa dengan saat berhari raya itu tidak lagi kesulitan mencari makan. Apalagi harus meminta-minta gitu yang tidak punya gitu. Kamu hindari itu. Nah, sehingga bisa berhari raya. Di antaranya adalah itu, walaupun ada beberapa maqasid yang lain. Tetapi dari sisi mustahiknya agar kemudian masyarakat umat muslim yang berhari raya itu adalah sudah kecukupan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Iya. Maka kriteria orang wajib berzakat itu adalah ketika dia sudah punya kelebihan makanan pokok untuk keluarganya, untuk esok kita sudah punya persediaan itu, maka dia kalau punya kelebihan memenuhi jumlah untuk takaran zakat fitrah, maka wajib. Nah, ini yang harus dipahamkan kepada jamaah kita yang pemahamannya tidak di situ.
Masyarakat kita itu, Mas Arifin, Iya. itu kadang maunya begini, wong saya biasa diberi zakat toh. Sehingga dia nggak bayar zakat. Nah itu. Iya, iya. Padahal berbeda ukuran mustahik batasannya seperti apa. Terus kemudian sebagai orang muzaki itu batasan kita seperti apa. Nah, kalau zakat fitrah adalah ketika dia punya kelebihan untuk makanan kebutuhan keluarganya sampai esok, ya. gitu. Maka kelebihannya itu adalah menimbulkan kewajiban zakat fitrah kalau kemudian dia sampai punya kelebihan yang sampai ke takarannya itu. Berarti gini Pak ya, untuk zakat fitrah itu bisa saja orang tidak terkena kewajiban itu ya karena keadaan. Oh ya. Tidak semua jiwa harus berzakat fitrah berarti ya. Iya, zakat fitrah itu kan zakat kepada dirinya dan orang-orang yang dalam tanggungannya. Iya. Keluarga yang di dalam tanggungannya misalnya ada anak, gitu kan? Iya. Ada keluarga-keluarga yang di situ yang menjadi tiap hari menjadi tanggungannya. Misalnya ada pembantu yang ada di tanggungannya di situ, hidup bersama dia, sudah jadi keluarganya di situ, gitu. Maka berzakat fitrah itu ukurannya bagi mereka yang punya kewajiban adalah itu. Nah, nanti kelebihannya seberapa belum tentu kelebihannya juga mencukupi. Kadang seorang yang fakir betul untuk membeli beras sejumlah misalnya keluarganya butuh 25 kilo karena beberapa orang gitu kan, 10 orang yang 25 kilo. Wah, dia tidak punya uang sejauh itu misalnya ya, tidak. Ya, gugur kewajiban. Gugur kewajiban gitu. Ya. Ya, lalu bisa jadi kalau ukurannya ini masyarakat kita itu rata-rata punya kelebihan untuk kecukupan hidupnya gitu kan, maka dia menjadi mustahik, menjadi penerima zakat karena kategori mungkin fakirnya, mungkin miskinnya dan seterusnya, ya kan? Iya. Nah, tetapi bagi mereka sebagai punya kewajiban zakat karena dia punya kelebihan. Nah, berbeda kan? Iya. Sehingga dia bisa jadi menerima zakat, iya. Kembali. Tapi jika juga dia juga punya kewajiban untuk membayar zakat. Membayar zakat. Iya, iya. Ini yang harus dipahamkan kepada masyarakat kita gitu. Iya. Bahwa ada kekurangan di dalam ibadah puasa itu menutupinya dengan zakat fitrah. Nah, dia sebagai orang yang berpuasa, beribadah dengan dimungkinkan dengan segala kekurangannya, maka penyempurnaannya dia dalam kemampuan untuk itu, maka membayar zakat. Nah, jadi kalau di garis bawahi mungkin hampir semuanya berkewajiban zakat fitrah ya Pak? Hampir semuanya kalau pandangan saya. Karena melihat apa tadi kelebihan harta yang dihitung dari untuk kecukupan makan hari ini sampai besok. Iya. Misalnya hampir semuanya. Karyawan nomor THR Mas. Lebih untuk makan. Oh iya, seminggu, iya. Bukan kemudian ukurannya THR untuk beli baju dulu, bukan. Bayar zakat dulu. Iya. Betul ya. Maka saya berpandangan, kalau ini hampir semua, walaupun tidak semuanya, hampir semuanya masyarakat kita itu adalah punya kewajiban untuk bayar zakat fitrah. Ya. Nah, saya mengamati juga banyak yang kemudian berfidyah juga saat bayar zakat. Ini zakat kami, ini fidyah kami. Ini fidyah dari keluarganya, misalnya entah ibunya yang sakit atau fidyah dari apa kendala dari dia tidak berpuasa sehingga diperbolehkan fidyah misalnya. Contoh orang yang hamil dan menyusui, walaupun itu ada perbedaan beberapa mazhab fikih itu ada perbedaan itu. Iya. Kalau mazhabul arba'ah Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu menyampaikan bahwa orang yang hamil misalnya, maka dia ketika itu tidak berpuasa, dia mengganti dengan puasa. Ketika berat melaksanakan itu, karena disamakan dengan orang yang sakit. Orang yang hamil ya. Ya.
Ada lagi yang kemudian orang menyusui, itu. Maka disamakan dengan orang yang musafir misalnya. Kalau nanti sudah selesai ya mengganti. Ya, mengqadha. Ada lagi yang kemudian ketika yang dikhawatirkan itu bukan dirinya tapi anaknya yang tidak kuat misalnya. Maka dia mengqadha puasa plus bayar fidyah. Ya ini Pak Kiai. Mengelompokkan artinya siapa saja yang harus membayar fidyah saja atau qadha beserta fidyahnya. Nah itu. Nah, ini yang kalau belum yang dikhawatirkan kesehatan dirinya, itu dia cukup mengqadha puasa dirinya. Ya, tapi kalau yang dikhawatirkan anaknya, nah itu maka puasa plus fidyah. Walaupun ini juga ada perbedaan pendapat. Ada yang ketika berpedoman kepada beberapa yang dijadikan dasar hukumnya, maka ada yang kemudian yang hamil yang menyusui itu cukup hanya berfidyah. Walaupun itu dalam beberapa ulama tidak menjadi dasar yang muktamad, gitu kan. Tapi ada yang memegang itu. Ya semuanya menggunakan ijtihad para alim ya. Nah, oleh karenanya ketika orang itu berzakat biasanya juga berfidyah. Ya. Walaupun berbeda. Dalam banyak hal berbeda itu. Berbeda ukurannya, takarannya. Kalau fidyah kan 6 on ya, sekitar 6 on. 6 on ke atas lah. Minimal 6 on. Para ulama menakarkan seberapa ini krusnya untuk takaran secara umum 6 on. Satu fidyah. Itu kalau fidyah. Nah, dibayar sekilo gimana? Boleh. Lebih bagus. Yang kurang yang tidak boleh kalau kurang. Tidak boleh. Kemudian waktunya. Waktunya. Zakat fitrah itu maksimal adalah paling terakhir disampaikan sebelum selesai sholat Id. Tapi kalau fidyah boleh setelah Id, boleh hari-hari yang lain boleh. Fidyah boleh. Di hari-hari yang lain, nanti setelah hari raya, nanti pada hari bulan-bulan yang berikutnya boleh. Sampai datangnya bulan Ramadan lagi. Nah, ada lagi yang Syafi'i sampaikan itu orang yang punya hutang puasa, kemudian dia belum sempat mengganti sudah datang Ramadan lagi. Kena fidyah ini cara Imam Syafi'i. Pak. Karena unsur kecerobohannya. Untuk hukuman sudah waktunya mengganti dia belum ganti juga. Fidyah. Ada lagi di masyarakat kita itu ada zakat fitrah, ada fidyah, ada zakat mal. Sebentar Pak Kiai, sebelum masuk ke zakat mal Pak Kiai, ada permasalahan juga untuk fidyah. Fidyah bagi orang yang miskin lah, mungkin dia nggak punya harta fakir ya, dan kebetulan dia sakit, artinya untuk mengqadha pun kan nggak mampu, artinya dia hanya fidyah, padahal dia orang fakir. Jadi nanti siapa yang menanggung fidyahnya Pak Kiai? Oh ya, jadi apa persoalannya itu ya? Orang yang tidak puasa karena sakit menua. Oh ya. Dan untuk mengqadha pun tidak ada harapan. Karena untuk mengqadha tidak mungkin. Berarti solusinya kan fidyah. Padahal posisi dia seorang fakir gitu. Nah, fidyah saja kemudian jika tidak dalam kemampuan itu ya. Iya, itu siapa nanti yang menanggung itu Pak Kiai? Ya, kalau sudah tidak dalam kemampuan semuanya ya tidak ada lagi yang menanggung. Iya. Oh, berarti tidak puasa karena sakit, tidak apa-apa, dan nanti fidyah juga insya Allah di la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Contoh pernah ada seorang sahabat itu melakukan hubungan suami istri saat Ramadan. Datang kepada Nabi, matur, wahai Rasul, kami lalai, tidak kuat menahan untuk memenuhi hubungan biologis suami istri. Oh, kalau itu berarti kafaratnya kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kaget ya. Lalu dia sampaikan begini, ya Nabi, uang kami sebulan aja nggak kuat, apalagi 2 bulan. 2 bulan.
Oh ya sudah, kalau begitu ini saya beri kurma. Kamu harus kalau begitu kamu harus berikan makan kepada 60 fakir miskin. Dia sampaikan, ya Rasulullah, kami itu paling miskin itu kami. Iya. Nah, kami itu paling miskin, tidak punya, kami miskin ya Rasulullah, nggak punya untuk itu. Iya. Nggak punya ya Rasulullah. Ya sudah, ini saya beri. Nah, barangkali solusinya itu. Yang ketiga ini Rasulullah memberikan kurma kepada orang itu yang fakir itu untuk kemudian dikeluarkannya. Dikeluarkannya apa? Kafarat tadi. Kafarat tadi. Iya. Nah, mestinya masyarakat kita, takmir kita tahulah siapa fakir-fakir kita yang tidak puasa, diberinya untuk itu, untuk membayar fidyah itu. Iya. Zakat, badan-badan zakat itu mestinya juga paham siapa orang-orang yang mustahik, yang sangat membutuhkan itu, termasuk kebutuhannya untuk fidyah tadi. Matur lagi, ketika dia suruh bawa pulang untuk membagikan fakir miskin, ya Rasulullah, yang paling miskin saya, lainnya kaya-kaya. Ya sudah, makan saja itu, bawa pulang sana. Nabi sampaikan. Iya. Nah, singkatnya lagi adalah ketika ini kita lihat masyarakat itu adalah bayar zakat, bayar fidyah, zakat fitrah, fidyah, zakat mal, Mas. Zakat mal. Nah, yang butuh disampaikan kepada masyarakat yaitu zakat mal yang dia sampaikan ke panitia zakat itu, apakah sudah dari hasil hitungan atau hanya sekedar merogoh kocek adanya uang berapa itu yang diberikan. Ini yang kemudian butuh pendampingan ini. Butuh masyarakat dibimbing untuk paham zakat. Karena zakat itu punya kriteria. Harta tertentu dalam jumlah tertentu diberikan kepada orang tertentu. Dan jumlah tertentu. Dalam jumlah tertentu. Harta tertentu dalam jumlah tertentu diberikan kepada orang tertentu. Maka ada aturannya gitu. Zakat itu. Kalau memang dia tidak dalam kemampuan, belum kemampuan untuk bayar zakat karena tidak sampai 1 nisab misalnya. Satu nisabnya berapa ya? Kalau pedagang ya dikuruskan dengan harga emas 5 gram. 5 gram ya. Kalau dikuruskan 1 juta berarti ya 1 tahun dia punya penghasilan 85 juta. Lalu dibagi per bulan jadinya orang punya penghasilan 7 juta. Itu kewajiban bayar zakat. Nah, itu diambil dari harta secara bruto, bukan net ya. Masih kotor ya Pak? Kotor. Kalau diambil bruto, wah ini teman-teman ASN ini rana sing bayar zakat. Ono kredit motor, kredit rumah. Apa kredit apa? Kalau net, ya dari situ. Nanti nggak sampai sini, misal nggak sampai nanti. Iya. Memang harus benar-benar diperhitungkan ya Pak. Ya. Nah, ketika masyarakat kita bayar zakat ini tiba-tiba mengeluarkan 250.000, 500 atau 600, maka harus disampaikan ini mestinya apakah 600 ini zakatnya segitu dari hasil hitungan penghasilannya, atau memang ini dia tidak tahu bahwa sekedar hanya mengeluarkan zakat 600 saja gitu. Coba kalau dia berikan uang 1 juta, zakatnya selama setahun zakatnya 1 juta, berarti itu berapa itu? Seharusnya uang dari 7 juta itu 2,5%-nya berapa? 25 kali 7, 25.000 kali 7 berapa? 175 kali 1 tahun, kali 12, ya kan? Nah, berarti kan zakatnya minimal orang itu berzakat itu harus 2 juta 100 kali itu zakat. Mal, zakat profesinya, zakat penghasilannya. Ya segitu. Tiba-tiba mengeluarkan 600, ini dari mana? Ataukah 2 juta 700 sudah ia bagikan beberapa yang untuk panitia 600. Nah, itu boleh. Itu boleh, Mas. Tapi kalau hanya itu tiba-tiba 600 1 tahun atau 300 1 tahun dia bilang zakat loh. Ini ketemu 300 ini zakat dari mana?
Kalau masuk sedekah malah tidak masalah. Tapi ketika disampaikan itu zakat, maka harus didampingi masyarakat yang begini ini untuk membayar zakat dengan benar. Iya. Sesuai ketentuan. Nah, kita kira-kira masih banyak di majelis-majelis taklim kita dorong untuk bicara zakat. Pengajian zakat, tidak hanya syukur terus. Tidak temanya maksudnya. Iya. Tidak hanya syukur terus. Ramadan, iya, tidak hanya soma Ramadan, iman wahtisaban, tidak cuma itu. Iya, harus ada kajian tentang bagaimana berzakat, harta apa saja yang dizakati, berapa bagaimana bayarnya, berapa jumlahnya, bagaimana teorinya, sampai dia paham. Setelah paham, maka kemudian butuh keimanan, belajar nanti gitu. Sama waktu mengeluarkan zakat juga ya Pak ya. Kalau harta zakat itu begini, ada yang kena aturan haul, ada yang tidak. Oh iya. Ada butuh waktu setahun sekali, ada yang tidak. Contoh, untuk kemudian zuro atau tanaman ya saat panen. Iya. Ya kan? Saat panen itu tidak harus satu tahun sekali. Saya ingat dulu, abah saya itu seorang yang abah saya itu petani, kebetulan penghasilan dari sawah itu kemudian disimpan di lumbung. Setiap kali panen masuk ke lumbung itu sudah ada hitungan langsung tik langsung disisihkan. Apakah kemudian itu 1/5 atau 1/10 itu langsung yang masuk lumbung itu sudah disisihkan zakatnya. Tapi kan tadi tidak kena haul. Iya. Atau misalnya harta zakat dari harta karun, harta temuan. Ya saat temuan itu. Itu. Iya, benar. Dan seterusnya. Saya kira itu yang menjadi intinya. Bagaimana cara, apakah harus 1 tahun sekali membayarnya? Saya pernah diterangkan guru saya dan beberapa pendapat ulama itu, boleh setahun sekali, boleh setiap kali mendapatkan itu, dia kemudian mengeluarkan zakatnya. Misalnya ASN itu, entah ini setahun, itu waktu akhir tahun malah kabutan nanti. Maka dia bisa setiap bulan gajian dipotong gajinya. Supaya nggak terasa lebih ringan. Ya, itu sebenarnya ketika dikumpulkan dan masing-masing per bulan itu sebenarnya sama-sama nilainya sama. Cuma perasaannya saja mengatakan berat, dan begitu melihat uang banyak maka muncul sifat ingin memiliki itu. Nggak rela dikeluarkan, Pak ya. Ya, kira-kira gitu. Maka butuh keimanan tadi. Kalau lawan kali kita bahas lagi. Alhamdulillah, terima kasih luar biasa Pak Kiai. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya yang disampaikan kepada kita semuanya. Dari ternyata kita masih perlu menyempurnakan berbagai amal di akhir-akhir Ramadan. Dari apa tadi disampaikan Pak Kiai tentang iktikaf ya, iktikaf, zakat fitrah, zakat mal, dan juga fidyah, dan beserta hitung-hitungannya, kapan dikeluarkan, berapa jumlahnya, kepada siapa. Ya, itulah ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih Pak Kiai semuanya. Baiklah pemirsa, sahabat Ruang Tumbuh KU Anggondo Kusuman, kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih telah menyaksikan channel kita, dan mohon masukan, mohon sarannya, atau mungkin bisa usul tema apa yang bisa akan kami angkat di episode selanjutnya. Jangan lupa share, like, dan komen di channel kita. Semoga bermanfaat. Amin. Mungkin cukup itu saja Pak Kiai. Kita undur diri. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Arifin dan Pak Kiai Solehuddin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.